ketemu lagi bersama kami tim Sport Science Laboratory FLKP. Pada kesempatan kali ini bisa teman-teman lihat ya, di meja saya ini sudah ada berbagai alat-alat. Apakah alat ini? Pengen tahu fungsi dan kegunaannya buat apa? Ikutin aja videonya. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mereview sebuah aplikasi. Aplikasi ini sangat berguna sekali buat teman-teman yang suka olahraga atau latihan bareng-bareng nih sama teman-temannya. Oke, aplikasinya apa? Aplikasinya adalah Polar Team. Nah, di sini kita udah punya perlengkapannya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Yang pertama yang perlu kita sediakan atau yang akan kita review kali ini itu ada iPad ya teman-teman. Di sini ada iPad. Yang kita pakai di sini adalah iPad Mini 4 2018. Oke, kita buka dulu ya. Nah, di sini kita udah ada iPad Mini 4. Ya, kenapa iPad? Karena memang aplikasi ini itu kompatibelnya hanya untuk iPad aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman cari di App Store di iPhone atau juga yang Android itu masih belum ada nih teman-teman, masih belum bisa kompatibel. Oke, di sini kita punya iPad. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada sensornya atau heart rate sensornya sendiri ya teman-teman. Di sini isinya itu ada sekitar 10 ya ini. Oke, ini salah satunya heart rate sensor dari Polar. Ini serinya H10 ya teman-teman. Bisa juga pakai seri-seri yang lain. Jadi kalau untuk Polar Team ini sendiri kompatibelnya bisa ke H10 atau juga sensor yang H7 atau yang OH1 yang sekiranya teman-teman punya itu bisa dikonekin ke Polar Team ini ya teman-teman. Asal heart rate sensornya ini dia bisa Bluetooth seperti itu. Soalnya menghubunginya itu pakai Bluetooth seperti itu. Lalu di sini kita juga ada chest strapnya teman-teman ya. Chest strap ini untuk apa? Untuk nanti mengikatkan ke dada di sini nanti. Seperti itu. Oke, kita lihat fitur-fiturnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita download dulu ya aplikasinya teman-teman. Kita buka dulu di sini App Store-nya. Kita tinggal cari dengan keyword Polar Team. Oke, nah di sini muncul ada beberapa aplikasi dari Polar. Namun yang harus kita pilih adalah Polar Team yang di kiri atas ini ya. Bukan Polar Team Pro. Polar Team Pro nanti sudah beda aplikasi lagi teman-teman. Karena kita sudah download di sini, kita tinggal buka aja ya. Nah, ini tampilan utamanya. Sebelum kita ke fitur yang lain, kita klik dulu setting. Nah, di setting ini kita bisa memasukkan nama tim. Nah, karena kita dari Sport Science Laboratory FPOKP, kita menamakan tim ini Sport Science Laboratory FPOKP. Lalu di sini ada primary sport atau cabang olahraganya bisa kita pilih juga. Ada basketball, futsal, dan lain sebagainya teman-teman, tergantung cabang olahraga teman-teman. Lalu ada unitnya. Unitnya bisa kita pilih antara metrik atau imperial. Seperti itu. Unit ini berfungsi untuk nanti kita memasukkan data ketika kita memasukkan profil dari pemainnya. Seperti itu. Lalu bisa kita pilih juga ya di sini teman-teman, memilih logo timnya. Dan di sini juga ada manage coaches atau kita bisa memilih tim atau pelatih yang akan kita masukkan seperti itu. Contohnya seperti ini adalah coach yoga ya. Kita memilihnya di sini, bisa juga di add fotonya dan bisa ditambahkan alamat emailnya juga seperti itu. Lalu selanjutnya sebelum kita mulai, kita juga harus memasukkan profil dari timnya seperti itu. Bagaimana caranya? Kita pilih di sini ada manage player. Nah, ini contoh beberapa player yang sudah kita masukkan. Namun ketika kita ingin memasukkan player yang baru, kita tinggal klik di sini add new player. Kita tinggal memasukkan namanya, misalnya Muhammad Fauzan. Seperti itu. Di sini kita masukkan tanggal lahirnya, tahunnya dulu kita masukkan misalnya segini ya. Lalu di sini ada gendernya, bisa milih male atau female. Tinggi badannya juga ada, berat badannya juga ada. Nah, di sini ada maksimum heart rate. Maksimum heart rate ini berdasarkan tanggal lahirnya yang sudah kita masukkan tadi ya teman-teman. Kenapa di sini masuknya 196? Itu karena rumus yang digunakan oleh Polar Team ini adalah 220 dikurangi usia. Seperti itu. Namun apabila kita ingin
custom atau settingnya dengan berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa klik di sini heart rate setting, lalu kita bisa sesuaikan heart rate maksimumnya berapa, lalu di sini ada zona-zonanya juga berapa, itu tergantung kita seperti itu, dan tinggal pencet save nanti. Nah, di bawahnya juga di sini ada heart rate sensor. Heart rate sensornya nanti tinggal di pairing ketika kita ingin menggunakan Polar Team itu seperti itu. Nah, lalu di sini adalah ada session summary-nya. Nah, ini nanti kita lebih jelaskan di akhir ya teman-teman, di preview hasil gimana sih hasil dari Polar Team itu. Nanti fiturnya di sini kita akan dijelaskan di akhir seperti itu. Oke, teman-teman, cukup sekian mungkin fiturnya ya. Nanti kita cobain untuk Polar Team-nya sendiri. Jadi teman-teman jangan kemana-mana. Tata cara penggunaan Polar Team. Yang pertama, pastikan Bluetooth telah tersambung. Lalu setelah itu masukkan profil dari setiap atletnya seperti ini, dengan masukkan nama, tanggal lahir, gender, tinggi badan, dan lain sebagainya. Lalu sambungkan aplikasi Polar Team dengan perangkat heart rate sensor. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, gunakan strap yang telah dipasang heart rate sensor. Ya, lalu pastikan pengait telah terpasang dengan baik. Setelah itu posisikan heart rate sensor berada di bagian sternum atau bagian tengah dada. Nah, setelah itu dekatkan iPad dengan heart rate sensor sampai muncul notifikasi telah tersambung antara heart rate sensor dan aplikasi Polar Team-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke menu utama, lalu di sini klik New Session. Nah, seperti itu. Nah, di sini dari seluruh tim. Nah, contoh di sini ada satu Muhammad Fauzan. Nah, statusnya telah muncul heart rate-nya berapa, seperti itu teman-teman. Jadi pastikan statusnya ini muncul dulu heart rate-nya, itu menandakan bahwa heart rate-nya sudah tersambung. Nah, setelah dipastikan sudah tersambung, lalu klik start di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman latihan. Nah, cara untuk menghentikannya atau cara untuk menyelesaikan recordnya, teman-teman tinggal klik di sini, klik timernya di sini, lalu klik end, nah dan klik save di sini. Maka otomatis akan disimpan hasilnya ke session summary. Oke, baik teman-teman, bisa kita lihat ya hasilnya di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian session summary-nya ya teman-teman. Itu letaknya ada di bagian kiri atas. Yang ada di sini yang ada icon grafiknya ya teman-teman, bisa dilihat di kiri atas di sini yang warna merah. Oke, kalau diklik nanti hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa kotak ya. Yang pertama itu kotak yang di kiri atas, itu ada maps-nya teman-teman ya. Maps-nya di sini maksudnya maps atau lokasi ketika teman-teman melakukan exercise atau melakukan sebuah pertandingan ya disesuaikan dengan itunya. Lalu di sebelah kanannya itu ada profilnya teman-teman, profil dari latihannya itu sendiri. Yang pertama di sini ada 13, itu maksudnya 13 adalah 13 menit durasi latihan yang teman-teman telah lakukan seperti itu. Lalu di bawahnya ada tanggal dan ada jamnya, pukul berapa teman-teman mulai dan pukul berapa teman-teman selesai seperti itu. Nah, di sini type, sport, dan session name-nya itu disesuaikan dengan profile ketika teman-teman pertama memasukkan profilnya ya teman-teman sebelum melaksanakan latihan. Nah, bisa kita lihat di sini di bawahnya teman-teman ya. Di sini ada 4 player ya, seperti yang sudah dilakukan. 4 player itu maksudnya 4 orang yang melakukan latihan. Lalu di sebelah kanannya itu ada heart rate average 72%, lalu ada maximum heart rate-nya 90%, lalu ada kalori yang dibakar itu 140 kilokalori. Lalu di sebelah kanannya lagi bisa teman-teman lihat di sini ada seperti grafik ya teman-teman. Maksudnya apa? Grafik di sini adalah grafik di mana zona intensitas latihan teman-teman, apakah itu di zona medium, apa di zona high atau tinggi, atau zonanya di light, itu bisa teman-teman lihat di sini.
Nanti di Polar ini juga ada pemberitahuannya atau informasinya mengenai warna-warna tersebut. Seperti itu. Warna merah itu melambangkan apa, warna kuning itu melambangkan apa. Nanti bisa dilihat di sini juga. Seperti itu. Nah, di sini udah ada 4 orang ya teman-teman. Bisa kita lihat sendiri, setiap orangnya itu ada hasilnya masing-masing seperti itu ya. Bisa lihat di sini ada yang 69 average-nya, lalu ada yang 73. Itu tergantung si orang tersebut seperti itu. Nah, kita kasih contoh satu ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah buka yang trian nih teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini yang pertama itu adalah heart rate average-nya itu 80% atau 158 bpm. Lalu di sebelahnya ada heart rate maksimum 96% dan kalori yang dibakar 165 kilokalori. Gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga yang tadi grafiknya berupa grafik batang, sekarang juga ada grafik yang ya grafiknya teman-teman bisa dilihat di sini ada grafik. Di sini juga bisa kelihatan puncaknya di mana, lalu average-nya di mana sesuai dengan zonanya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin cukup ya hasilnya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengeksplor lagi. Ini cukup, kalau dijelaskan satu persatu cukup memakan waktu ya teman-teman. Cuman yang jelas inti dari Polar Team ini sendiri, dia hasilnya bisa dilihat secara bersama-sama seperti itu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, gimana? Cukup mudah kan menggunakan alatnya. Jadi pada akhir video ini kami memberikan sebuah review atau sebuah kesimpulan dalam penggunaan alat ini. Yang pertama itu di awal kita nggak menyebutkan harganya ya. Harganya itu sekitar, kalau untuk iPad-nya sendiri beragam, dari mulai yang 5 juta sampai dengan yang iPad Pro itu bisa sampai mungkin 16 jutaan. Itu bisa digunakan asal operating systemnya itu sudah mencapai minimal iPad OS 10 seperti itu. Jadi untuk penggunaan Polar Team ini sendiri. Lalu untuk heart rate sensornya, teman-teman bisa menggunakan heart rate sensor dari mulai H6 sampai dengan yang terbaru itu ada OH1 seperti itu. Tapi yang kita gunakan itu adalah Polar H10. Nah, seperti itu. Nah, untuk kelebihannya aplikasi ini itu cukup terjangkau ya teman-teman. Maksudnya terjangkau itu adalah mudah untuk digunakan dan bisa di-download secara gratis, tidak harus daftar, tidak harus berlangganan seperti dengan aplikasi-aplikasi Polar yang lain. Jadi teman-teman hanya perlu iPad dan heart rate sensornya saja seperti itu. Jadi cukup mudah, cukup affordable lah, seperti itu. Nah, namun keterbatasan dari Polar Team ini sendiri, yang pertama itu adalah dia rekomendasinya hanya untuk olahraga yang indoor seperti itu. Kenapa indoor? Karena memang dia tidak ada GPS-nya ya teman-teman. Jadi fitur di sini juga, fitur hasilnya juga itu tidak menampilkan hasil jarak seperti itu atau distance cover yang telah dilalui oleh si atlet itu. Nah, kalau dibandingkan dengan Polar Team Pro, nah itu dia ada hasil berupa jaraknya seperti itu teman-teman, dan ada sprintnya juga. Nah, sedangkan di Polar Team ini hanya sekedar heart rate monitor, lalu ada kalori dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena ini dikhususkan untuk indoor dan ini menggunakan Bluetooth, ya, jadi keterbatasan area Bluetoothnya juga terbatas teman-teman, hanya 60 meter saja. Lebih dari 60 meter itu tidak disarankan karena jaringan dari Bluetooth ini sendiri akan terganggu seperti itu. Oleh karenanya memang Polar Team ini sendiri direkomendasikan untuk olahraga yang bersifat indoor seperti itu. Apabila kita bandingkan dengan jenis Polar yang lain, maksudnya aplikasi Polar Team yang lain seperti itu, kan ada Polar Team yang kita review hari ini, ada juga Polar Team Pro, ada Polar Team 2, lalu ada Polar Club. Nah, itu semua aplikasi yang digunakan untuk tim seperti itu. Jadi tidak perorangan tapi tim. Nah, apabila kita bandingkan, memang Polar Team ini hasilnya sangat terbatas seperti itu. Apabila dibandingkan dengan yang lain, hasilnya cukup banyak juga, lebih beragam juga. Nah, karena apa? Karena memang ya untuk mengaksesnya seperti Polar Team Pro, lalu ada Polar Club, itu harus berlangganan seperti itu.
1 tahunnya ya lumayan harganya. Nah kalau untuk Polar Team ini sendiri gratis, hanya teman-teman harus menyediakan device-nya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kami, dan jangan lupa juga share video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.